juga paling senang kalau udah kumpul sama anak-anak muda gitu, karena anak-anak muda itu kan jiwanya, spiritnya itu memang luar biasa, energinya juga luar biasa. Kita menuju ke pantai apa namanya? Toronipa. Bukan, apa sih namanya? Nggak tahu juga nih namanya daerahnya, cuma daerah sekitar Toronipa situ. Iya. Sekarang jam 4 ya. Terus kita ngikutin mobilnya Om Rajib di depan. Jaraknya sekitar 30 km lah. 30-an kilometer dari kota Kendari. Lokasinya juga kayaknya dekat-dekat pantai. Jadi ini camping bersama. Katanya sih yang resmiin Pangdam katanya sayang. Wih, gila juga acaranya. Masa? Iya. Cuma kita nggak usah camping di situ karena aku juga lagi nggak terlalu fit ya. Tadi tepar seharian. Aku juga. Ya kan? Kabeda juga hari pertama datang bulan. Hari pertama men, jadi ya. Men. Kita nanti diundang untuk sharing-sharing di sana, sharing-sharing untuk cerita perjalanan kita. Nanti kita ya setelah sharing kita pulang. Mudah-mudahan kita nggak nyasar. Kalau nggak kita cari jalan yang biasa aja ya. Kelihatan laut di sana ya. Kapal-kapal tuh, pelabuhan di situ. Pelabuhan apa? Pelabuhan apa nggak tahu. Pelabuhan yang kemarin kita lewatin itu. Gitu. Pelabuhan SAR. Kita udah sampai di lokasinya sayang. Sudah sampai. Oh, tuh banyak juga di sponsornya. Camping adventure. Kali ini kita diundang ke acara The Camping Adventure. Jadi judul acara itu The Camping Adventure. Kalau nggak salah ini diselenggarakan oleh panitianya itu antara Jelajah Sultra sama Mapala Universitas Sulawesi Tenggara. Unsultra. Lokasinya di mana? Oh, di daerah Konawe, Kabupaten Konawe. Daerahnya dekat-dekat Toronipa. Dekat Toronipa. Iya. Nama kampungnya apa ya? Sebentar lagi akan hadir mobil road trip Indonesia, di mana road trip ini sudah menempuh perjalanan keliling Indonesia suami istri dan akan hadir di tempat kita. Sebentar lagi mobil road trip. Mobilnya nggak bisa masuk. Oh, di mana sekarang? Kita di acara apa ini? Acara adventure. Tuh, acara camping tuh. Didiriin tenda semua itu. Jadi ya, persiapan untuk kendaraan road tripnya akan memasuki arena acara. Kenapa? Nggak muat, banyak motor-motor. Tadinya kan sering senja kita parkir di sini nih. Dekat musola atau apa nih, KSK. Dekat dermaga tuh dermaganya. Jadi kata panitia sering senja mau dipajang di dalam. Oke, kalau gitu kita coba masuk. Karena jalanannya tadi sempit, banyak motor juga. Kita coba dulu. Ayo Kak Bira, kau harus selalu mendampingiku. Kenapa kah? Hah? Bisa itu? Kita coba. Panitia nanti yang baku atur. Baku hantam. Jauh.
kami ini. Ini kiri kanan. Terus. Kendaraan dari Road Trip Indonesia, beri tepuk tangan. Yang perjalanannya sudah 5 tahun mengelilingi Indonesia. Dan sekarang kita cukup berbangga sudah berada di titik di Desa Sawabudo. Beri tepuk tangan. Ya, pasangan suami istri yang saat ini sedang melakukan perjalanan keliling Indonesia. Dan sedang berwaktu 5 tahun. Dan kita berbangga sekali saat ini hadir bersama teman kita. Tamu kita yang baru saja hadir hari ini. Kita sudah sampai. Akan memberikan support, semangat, salam kepada tamu kita yang baru saja datang hari ini. Kita persilakan. Ya, Indonesia kami persilakan hadir di tengah-tengah kita kali ini di panggung. Ya, halo. Jessica. Bisa lewat sini ya? Boleh? Ya. Untuk informasi tambahan dan malam ini kita akan mengadakan sharing session mengenai perjalanan. Kita kasih tepuk tangan. Ya, pasangan suami istri ini sudah ini kami sampaikan telah mengelilingi Indonesia selama 5 tahun dan saat ini telah hadir di Desa Sawabudo. Terima kasih Pak, selamat datang. Mari selamat datang. Ya. Oke. Sambil melihat peserta terakhir ya, jangan sampai salah lihat. Apa kabar peserta terakhir kita? Di beberapa tempat, di mana-mana tempat juga kita selalu paling senang itu camping. Di situ lebih enak sharing, lebih enak ngobrol dan lebih cepat ya, lebih cepat akrab sebetulnya. Cuman karena COVID, jadi ini adalah camping kita pertama kali, walaupun kita juga tetap aja nggak ikut camping di sini. Ya semenjak kita COVID itu nggak ada, karena kemarin di Brebes kita camping juga sama teman-teman komunitas. Di Kupang juga kita camping sama teman-teman IOF. Di puncak Gunung Mutis lagi itu gunung tertinggi di Pulau Timor, NTT. Tapi karena situasi COVID kemarin ini, jadi di Palu juga kita nggak sempat camping. Mana-mana. Nggak sempat kumpul-kumpul dengan teman-teman komunitas. Nah baru ini nih kita camping. Itu juga masih kurang nyaman rasanya ya. Kan kamu juga kurang enak badan. Saya salah satu subscribernya juga. Siapa namanya? Aldi. Aldi. Yang sering komen. Terakhir komen apa? Jalan-jalan di
tempat kami di daerah Bopori. Oh, oke. Adi di mana tinggalnya? Saya tinggal di penyeberangan Bopori. Oh, penyeberangan Bopori. Kami kemarin baru sampai ke penyeberangannya aja, tapi belum nyeberang. Oh. Nanti mau nyeberang nanti. Iya. Nanti Saya kita tinggal di sana. Tinggal di sana? Di dekat situ. Nanti ke DM dong. Saya sering ikut dulu waktu Om Den masih di Labuan Bajo. Oh iya, dari situ udah pantau ya? Sudah saya pantau dari situ terus ke Makassar. Iya, Makassar. Luar biasa. Ada sinyal ya? Hah? Ada jaringan? Enggak. Enggak ada. Siapa man? Jangan-jangan nanti TVRI Kendari. Kita menyerap energi mereka, energi muda yang sangat-sangat luar biasa. Dan kita memang paling senang kalau udah berkumpul dan bergaul dengan anak-anak muda. Oke, teman-teman muda, semangat untuk mengeksplor Indonesia dan semangat untuk mengeksplor jiwa muda. Salam lestari. Salam lestari. Yang terhormat Ketua Panitia dan terkhusus yang terhormat Road Indonesia, Bang Den, Kabeda. Sekedar informasi Bang, saya subscriber Anda, saya follower Anda di Instagram. Selamat datang di Sulawesi Tenggara, teman-teman, para pecinta alam. Silakan berkegiatan di daerah ini, tapi yang utama kita harus tetap perhatikan prokes ya. Saya lihat di sini tidak ada yang pakai masker. Sudah kebal imunnya ya. Insya Allah. Oke. Terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Tepuk tangan. Hei, salam lestari. Ini berdiri apa duduk sih? Berdiri aja Bang. Gue lagi lemes soalnya. Oke teman-teman, petualang nggak boleh lemes ya. Gue menganggap teman-teman muda ini semua adalah petualang-petualang muda. Karena yang hadir di sini dengan tenda-tendanya kayak gini pasti jiwa petualangnya dijamin sangat tinggi. Sebelumnya perkenalkan, aku namanya Bang Den. Ini istriku. Dan saya Kak Beda. Aku Bang Den, ini Kak Beda. Kita dipanggilnya begitu, di YouTube juga begitu. Jadi kita mau cerita tentang share tentang perjalanan kita, perjalanan road trip Indonesia. Kapan awalnya, kenapa kita melakukan perjalanan ini? Kalau masalah konten YouTube itu boleh dibilang by accident. Karena awalnya kita, kalau sekarang YouTube juga kita masih belajar banget. Belajar karena awalnya kita hanya pengen bikin catatan perjalanan. Awalnya itu idenya mau bikin diary. Nanti akhir dari perjalanan kita mau bikin buku. Begitu awalnya. Tapi karena nggak konsisten, nggak disiplin nulis, akhirnya paling gampang apa? Ya udah kita rekam-rekam aja. Waktu itu pakai kamera handphone. Kalau masih ada dari generasi kalian yang generasi BlackBerry, nggak ada yang tahu kali ya? Nggak ada yang tahu kali ya? Itu awal pertama kita bikin konten itu ngerekam pakai BlackBerry. Jadi memang semangatnya. Peralatan itu nanti belakangan. Oke. Jadi yang penting semangatnya dulu. Yang penting semangatnya dulu. Jadi kita berangkat tanggal 8 Januari tahun 2016 dari Jakarta. Jadi 8 Januari tahun depan 2021, beberapa bulan ini berarti genap 5 tahun kita di perjalanan. Nyaris nggak pulang-pulang. Kenapa? Indonesia terlalu indah buat kita sampai membuat kita lupa pulang. Benar, ini serius. Ini bukan kata-kata klise. Kita dari Sabang itu dulu, dari Sumatera turun, akhirnya waktu kita menuju ke Indonesia Timur kita memang sempat mampir di Jakarta karena kita home base-nya di Jakarta, baru kita lanjut ke Timur dan sampai sekarang. Dan itu semuanya, oh ya, yang banyak juga pertanyaan biasanya bagaimana biaya perjalanan. Pasti itu yang paling pertama orang ingin tahu ya, karena memang kadang-kadang perjalanan ini
banyak orang yang ingin melakukan perjalanan, banyak orang yang ingin melakukan petualangan, tapi kadang-kadang pola pikir mindset mereka itu sudah uang duluan. Nah biasanya kalau itu yang terjadi, itu biasanya kita bisa nggak jalan-jalan. Jadi kami mencoba eksperimen waktu itu, bagaimana caranya kita melakukan perjalanan, eksperimen ya, eksperimen ini bisa berhasil, bisa gagal. Kami melakukan perjalanan quote and quote tanpa modal, bahwa kita melakukan perjalanan tapi bagaimana caranya bisa mencari uangnya di jalan, bagaimana cara mencari uang di kota ini untuk bisa melanjutkan ke kota berikutnya. Itu konsep awalnya. Nah, ide awal dari perjalanan ini teman-teman itu adalah mimpi, betul-betul mimpi. Ini mimpinya Bang Den, udah lama banget, dari seumuran kalian. Mimpiku itu adalah keliling Indonesia, benar. Makanya kalau aku bilang, kalau kalian punya mimpi seperti itu, aku kadang-kadang di perjalanan ada yang bilang begini, Bang, aku dulu juga punya mimpi kayak gitu, cuman sekarang ya aku sudah kubur mimpinya, aku sudah buang jauh-jauh karena kondisi. Ini bahayanya ketika kita buang mimpi itu, apapun mimpi kalian ya, cuman ini kan konteksnya perjalanan, petualangan. Nah, Bang Den tidak pernah buang itu selalu aku keep terus. Jadi mimpi itu sudah aku simpan puluhan tahun. Nah sekarang sebelum keburu tua, sebelum keburu mati, mendingan gue wujudin dulu. Punya duit, gak punya duit, gue berangkat gitu. Ada yang mau tepuk tangan, jangan ragu-ragu dong, biar semangat. Nah kita berangkat. Jadi awalnya itu kita berangkat coba-coba eksperimen. Tujuan kita mau ke Sabang sampai Merauke, Miangas utaranya sampai Pulau Rote. Sekarang yang sudah tercapai dari Sabang sudah, Pulau Rote sudah, NTT kemarin. Kita sekarang lagi menuju ke Merauke. Nah, menuju ke Merauke. Awal berangkat itu kita ya memang tidak betul-betul tidak punya uang sama sekali. Itu kita punya uang 3,5 juta sama kaos road trip Indonesia ini kita bawa 75 piece. Ya Kak Beda? Karena sebagian uang kita sudah pakai untuk betulin seruling senja ya. Mobil kita namanya seruling senja. Jadi di awal kita beresin dulu, walaupun tidak sempurna, tapi yang penting bisa jalan dulu. Gitu. Jadi uang sudah habis di situ. Ya betul, karena kita juga memang bukan orang kategori orang kaya atau orang the have atau orang yang punya tabungan banyak, tidak. Cuman waktu itu memang udah betul-betul udah betul-betul ngebet banget untuk berangkat itu, sehingga kami putuskan untuk bahkan pekerjaan kami pun kami stop, kami berhenti. Kalau Kak Beda dulu kerjanya dia manajer marketing di sebuah hotel cukup terkenal di Jakarta. Kalau Bang Den memang basicnya kesenian. Aku memang basicnya kesenian. Ya di teater, ya di sinetron juga pernah, di film juga pernah, di film juga pernah. Jadi itu basicnya. Jadi kita berangkat itu gini, satu lagi teman-teman. Biasanya juga orang tanya, enak ya. Tadi juga ya, di belakang ada yang bilang enak punya pasangan satu hobi. Ini juga paling sering kita dengar di perjalanan bahwa pasangan harus satu hobi. Ternyata tidak. Kami adalah sebuah pasangan yang bertolak belakang tentang petualangan ini. Bang Den dari dulu memang tukang jalan, sama lah kayak kalian-kalian suka camping-camping juga, naik gunung sesekali gitu kan. Kalau Kak Beda orang rumahan murni, nggak suka jalan, nggak suka panas, nggak suka kotor, becek. Nggak suka becek. Kalau di Jakarta dulu tuh mainnya cuma ke mall aja. Dan gitu selalu pakai high heel 15 cm. Aku trekkingnya di eskalator. Tapi sekarang semuanya sudah berubah. Jadi maksudnya aku ceritain itu bahwa segala sesuatu itu bisa berubah. Bahwa kalau aku dan teman-teman pejalan di Jakarta itu selalu bilang, orang tuh belum tahu aja nikmatnya jalan. Bener nggak? Tapi kalau udah tahu enaknya jalan, dijamin nyandu. Jadi kalau kalian nanti punya pasangan, teman atau segala macam yang belum, kalian harus sabar memperkenalkannya. Gini loh asiknya, begini loh nikmatnya, begini loh filosofinya. Jadi dulu pertama ide ini muncul mau keliling Indonesia, waktu Bang Den sampaikan ke Kak Beda, itu aku seminggu nggak ditegur-tegur, marah. Karena banyak pertimbangan kan kalau perempuan bagaimana nanti, bagaimana keuangan kita, bagaimana cicilan, kita banyak cicilan waktu itu, salah satunya mobil kita itu masih ngutang. Jadi cicilan tiap bulan itu mobil belum lunas, itu yang kita mau bawa jalan,
kita mau cari duit di mana. Nah itu kekhawatiran perempuan. Akhirnya kami butuh waktu 4 bulan buat brainstorming, buat betul-betul akhirnya kita berdiskusi sampai Kak Beda betul-betul paham, sampai akhirnya Kak Beda yang bilang kapan kita berangkat. Cia, 4 bulan Kak Beda yang bilang begitu. Dan kemudian mau ditambahin, tapi itu ya, yang proses 4 bulan itu yang seru banget. Itu 4 bulan meyakinkan Kak Beda itu, karena gini, kalau perjalanan sepanjang ini, kalau kita paksakan, atau ada salah seorang terpaksa, itu kalau nggak perjalanan ini yang umurnya pendek, kalau nggak pernikahan kita umurnya pendek, pasti bakalan kacau balau. Ya, itu pikiran, Harus dipilih ya. ya itu pikiran Bang Den waktu itu. Jadi akhirnya 4 bulan itu kita betul-betul brainstorming. Beberapa cara ya yang bikin kita bisa ketemu akhirnya Kak Beda mau berangkat adalah kita nonton semua film-film petualangan, film Indonesia, film Barat kayak Motorcycle Diary, ya kan, Into the Wild, Everest, semua lah. Itu film kan bukan sekedar film, tapi banyak sekali nilai-nilai filosofi di situ. Nah itu yang kita bahas, kita nonton berdua bahas. Itu udah puluhan film. Kemudian blogger, tukang-tukang jalan yang suami istri. Ada juga kalau teman-teman lihat, ada blogger namanya Agustinus Wibowo, orang Indonesia. Khusus dia jalannya bertualangnya hanya ke negara-negara konflik. Di mana negara perang, dia di situ, dan itu dia bisa bertahun-tahun. Itu lebih ngeri lagi. Makanya gue pikir Indonesia ini kita nih asik banget. Indonesia ini ramah tamah sekali. Jadi tantangannya juga kalau dibandingkan orang-orang itu pasti jauh lebih berat. Sama teman-teman kalau memang pencinta alam, suka naik gunung, pasti kalian punya pendidikan dasar kan? Bagaimana yang namanya survival di hutan, bagaimana supaya tidak mati kalau tersasar, kehabisan bekal dan segala macam, itu pasti ada di pendidikan dasar. Nah aku juga pernah mengalami itu. Jadi aku pikir begini, kalau untuk di hutan aja manusia bisa survive, masa kita cuma di kota-kota, di Kendari, di Makassar, masa kita nggak bisa survive? Jauh lebih mudah. Dan satu lagi, teman-teman, perjalanan seperti kami ini ya, harusnya kalau menurut Bang Den, idealnya dilakukan seusia kalian. Kami selalu sharing di beberapa kampus, mulai dari Aceh, Pekanbaru, dan camping-camping seperti ini. Cuman beberapa bulan terakhir karena COVID, baru ini lagi kita camping-camping dan sharing seperti ini. Sharing seperti ini enaknya memang di lokasi seperti ini, di alam, ya kan? Nah, jadi gue mau ngomong apa barusan? Yang selalu kamu sampaikan ke depan anak-anak muda ini. Oh iya, ngerti kan maksudnya? Itu namanya faktor U. Jadi yang aku tekankan sama teman-teman itu, bahkan juga yang masih kuliah ya, aku sarankan kalau kalian tamat kuliah, aku sarankan kalian jangan langsung kerja, apalagi kawin. Aku sarankan kalian bikin petualangan kalian sendiri dulu, kalian investasikan waktu kalian itu 1 atau 2 tahun. Ya, aku bilang ini bukan buang-buang waktu, tapi ini adalah investasi waktu. Karena dalam 1-2 tahun itu kalian akan mengeksplor diri kalian akan mengeksplor daerah-daerah yang kalian kunjungi, dan itu tidak akan dapat di bangku sekolah manapun, tidak akan kalian dapat di bangku kuliah manapun juga. Itu akan luar biasa. Setelah itu kalian akan stay menetap di sebuah kota, kalian akan bekerja, kalian akan jadi tokoh. Karena karakter kalian sudah akan kuat. Betul. Karena perjalanan ini kita mengeksplor diri kita. Kita bukan mengeksplor Indonesia saja, tapi mengeksplor emosi kita sampai di mana, daya tahan kita sampai di mana, stamina kita di mana, positive thinking kita sampai di mana. Karena perjalanan ini tanpa positive thinking tidak juga akan bisa bertahan lama. Kak Beda mungkin ada yang mau ditambahin? Kayaknya kalau aku tidak apa kalau misalnya berpasangan, mau laki-laki atau perempuan, dua-duanya nggak masalah. Yang penting banyak kompromi. Perjalanan itu harus banyak kompromi. Sebenarnya kalau di rumah suami istri pun kompromi, teman sama teman, saudara, orang tua, kita harus banyak kompromi. Jadi nomor 1 adalah kompromi dulu. Betul, itu kompromi kuncinya. Karena gini, contoh kompromi yang kami lakukan adalah Kak Beda bukan orang petualang, Kak Beda bukan tukang jalan. Tapi ketika Kak Beda sudah mau ikut, aku harus berkompromi. Kalau Bang Den punya bayangan dulu ya waktu masih kuliah, pernah sempat dulu waktu udah mau jalan, betul-betul mau jalan, cuman nyalinya belum lengkap waktu itu, belum kuat. Bayanganku survive waktu itu adalah aku bawa gitar aja, amen.
atau aku kerja di rumah makan, apapun lah. Karena gini, petualangan seperti kita, ya seperti kami, tidak ada teorinya, tidak ada bukunya. Kalau teman-teman nanti melakukan sebuah perjalanan, teman-teman akan punya cerita tersendiri yang pasti akan jauh berbeda dengan kami. Jadi memang tidak ada, dan tidak ada teorinya, tidak ada ilmunya. Jalan aja, kalau aku selalu bilang, jalan aja, nanti perjalanan ini akan mendidikmu. Itu. Perjalanan ini akan mendidikmu. Betul itu. Kompromi. Jadi kalau Bang Den dulu membayangkan petualangan ya, kalau aku membayangkan dulu tuh aku pergi ke tempat-tempat terpencil, suku-suku terpencil, di mana yang paling terpencil di pulau-pulau, apakah di Papua, di Kalimantan ada, di Sulawesi ada. Aku pengen masuk ke situ. Ya, aku pengen survive-nya di situ gitu. Aku pengen hidup di situ. Makanya perjalanan kita ini bukan sekedar lewat aja. Kita di Kendari sudah 2 bulan, di Palu 4 bulan, di Makassar 2,5 bulan, di Aceh 5 bulan, di NTT 5 bulan. Karena perjalanan kami ini sudah tanpa batas waktu. Kalau Kak Beda bilang ini bukan perjalanan, tapi memang ya sudah, hidup kami seperti ini. Selagi kami masih ada daya dan upaya, kami masih belum berpikir untuk pulang. Kalaupun nanti sudah sampai ke Merauke, Indonesia ini terlalu luas. Ada lagi tempat-tempat yang belum kita kunjungi ya sayangnya. Atau ada tempat-tempat yang sudah kita kunjungi, tapi kita pengen kembali ke sana. Terlalu kangen kita pengen kembali. Ya, jadi memang kita sudah dedikasikan hidup kita untuk perjalanan ini. Begitu. Oke. Panitia nih ada sisi tanya jawab apa enggak sih? Baik, bagi peserta ada yang mau bertanya sedikit tentang kabin? Ada? Mana? Oh, kita sana dulu ya, maksudnya. Ya, kayak kita lanjutin tanya jawab aja lebih enak kan. Jadi kalau ada yang unek-unek. Iya, untuk pertanyaan kita batasi dulu, hanya 2 pertanyaan penanya dulu. Oke, terima kasih Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril Mahendra dari Genpi Takonut. Saya juga salah satu subscriber Kakak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Baik Kak, langsung saja ke pertanyaannya. Kan Kakak dalam perjalanan ini jauh dari keluarga. Terus apa sih tanggapan keluarga Bang Ben dan Kak Beda? Kemudian setelah tujuan perjalanan Kakak ini tercapai, apa langkah selanjutnya Kak? Terima kasih. Apakah pernah Abang mendapatkan rasa jenuh begitu? Dan apa yang membuat Abang untuk terus bisa bertahan, survive? Karena kan yang Abang bilang mobil Abang kan pernah dicicil, terus banyak juga tanggungan. Apa yang bisa membuat Abang untuk bisa bertahan sampai saat ini? Karena kita tahu untuk jadi konten kreator itu pasti banyak suka dukanya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus semua ini Mas Ben. Keren. Sikat. Gue suka. Pertama masalah keluarga ya. Ya, Mahendra. Kalau masalah keluarga ini unik juga. Unik dan kayaknya jangan dicontoh juga kali. Jadi awal berangkat ya, kalau Bang Den yatim piatu, kalau Kak Beda masih lengkap di Jakarta, ibu bapaknya. Jadi waktu mau berangkat dulu, kita berpikir bagaimana cara bicara ini kepada orang tua. Apa yang harus kita sampaikan gitu kan. Akhirnya Bang Den ini kampung Sumatera, walaupun kecil besar di Jakarta, tapi ada kampung halaman di Sumatera Barat. Akhirnya aku bilang sama mertuaku, orang tuanya Kak Beda, bahwa kami lagi stuck di Jakarta, kami ingin mencoba usaha di kampung halaman di Sumatera. Itu awalnya, karena memang sangat tidak punya ide gitu untuk meyakinkan bilang mau keliling Indonesia. Pada waktu itu keliling Indonesia itu masih sangat jarang ya, apalagi yang couple, pasangan. Untuk apa sih orang keliling Indonesia, ngapain sih? Buang-buang waktu segala macam. Jadi itu akan banyak sekali energi yang akan dijelaskan, tapi akhirnya itu sih kita membuat alasan yang jahat ya, bohong ya itu. Tapi maksudnya gini, nggak bohong ya, bohong. Tapi kita tahu kan kondisi emosi kita, hubungan kita dengan orang tua seperti apa, kita tahu bagaimana cara meyakinkan, kita tahu nanti belakangan pelan-pelan pasti akan ya masalah waktu, kita udah tahu itu. Ya udah, akhirnya kita berangkat, toh memang betul kita ke Sumatera, cuman kita lanjut terus ke Sabang, sampai akhirnya kalau sekarang sudah semuanya mendukung, tidak ada masalah. Itu sih yang kalau masalah orang tua ya.
Terus tadi 2 ya pertanyaan? Iya. Mengenai titik jenuh. Titik jenuhnya. Sabri, titik jenuh itu banyak juga sih ditanyain ya. Titik jenuhnya begini. Kalau jenuh, kami ini adalah orang yang jenuh tinggal di kota besar sebetulnya. Kami jenuh dengan kehidupan rutin. Ya, kita udah bertahun-tahun, kita juga udah pernah kerja, kita juga udah pernah berusaha dan segala macam. Akhirnya ada merasa yang tidak puas dengan hal-hal seperti itu. Harus ada cara lain menurut kami, cara menikmati dan mengisi hidup ini gitu. Walaupun mungkin tidak lazim dan belum banyak orang yang melakukan itu. Nah, kalau jenuh, kita hampir tidak pernah jenuh. Kenapa? Karena kita selalu baru. Jadi hal yang jenuh, membuat jenuh dan membosankan itu adalah hal yang usang atau hal yang lama. Bagaimana kita bisa jenuh? Ketika kita sudah di sini, kita nanti pindah lagi, ya monoton. Kita pindah lagi. Ketika kita sudah merasa cukup lama di satu tempat, kita pindah lagi, ketemu orang-orang baru lagi, ketemu alam baru lagi, ketemu budaya baru lagi, terus begitu. Jadi itu yang membuat kita tidak pernah jenuh. Ya, kamu ada tambahan? Kalau jenuh tidak, tapi kalau kangen ya mungkin pastilah. Kalau kangen, tapi kan kita ada video call sekarang kan, telepon juga setiap saat bisa kayak gitu. Dan ini ponakan-ponakanku sekarang nonton YouTube, jadi mengobati rindu orang tua, mungkin dia liatin YouTube kayak gitu. Oke. Ya betul. Jadi itu sih jawaban. Kangen ya, kalau kangen ada kangen, cuman kan bisa terobati lah semuanya. Tadi double ya pertanyaannya? Satu itu aja ya? Oh oke. Oh ya, itu balik ke masalah keuangan lagi ya. Tadi kan awalnya kan t-shirt 75 piece yang kita bawa. Bulan pertama itu kita udah kehabisan uang. Lampung kita menuju ke Sumatera Selatan. Ya, itu kita sudah kehabisan uang. Tapi kita masih punya stok kaos 75 piece. Waktu itu kita juga menawar-nawarkannya juga kita belum bisa. Kita masih sungkan, masih malu. Kita belum bikin YouTube. Ya, bikin YouTube itu yang konsisten itu baru 1 tahun terakhir, Oktober tahun lalu, 2019. Nah, di situ kita betul-betul dari teman ke teman. Jadi bagaimana dalam perjalanan itu kita membuka kalimat, membuka kata-kata ke orang sehingga nanti akhirnya orang menawarkan tempat menginap, orang menawarkan tempat makan. Nah di sini komunikasi menjadi penting ya teman-teman ya. Kadang-kadang orang menawarkan, ya, kita nginep di rumah penduduk, dioper-oper kemana-mana tuh dia dioper-oper aja. Begitu cara kita survive. Kadang-kadang ada yang kasihan ya. Kami tidak pernah berharap untuk orang tuh kasihan sama kami, tapi kami berharap orang respect terhadap perjalanan ini. Perjuangannya bagaimana caranya itu banyak cara kan, tapi jangan sampai dikasihanin gitu. Jadi manusia kalau dikasihanin jangan mau ya. Ini masalah harga diri dan komitmen. Nah banyak sekali dukungan. Nah disinilah akhirnya kami menemukan bahwa Indonesia itu sangat baik hati. Jadi kalau udah ngomongin masalah ini gue merinding. Merinding. Itu yang kita tidak pernah tebak. Perjalanan ini tidak ada yang bisa kita rencanakan. Semuanya mengalir begitu aja. Tiba-tiba semua mendapat mendukung kita ya, mendukung kita semua daerah. Jadi Kabeda ini orang dari lahir Jakarta, kota besar, nggak tahu yang namanya daerah itu kayak apa. Pertama mau diajak ke Sumatera tuh ketakutan. Kayak apa orang di daerah? Kayak apa orang di daerah gitu kan? Tapi ternyata begitu kita masuk pertama kali Lampung, Sumatera Selatan itu nggak ada orang yang kita kenal sebelumnya. Langsung kaget Kabeda. Ternyata apa kata kamu waktu itu? Unbelievable. Kabeda bilang unbelievable. Ternyata keramat tamannya seperti itu. Dan itu yang kita rasakan terus sampai ke NTT sini. Dan karena kebaikan hati itulah perjalanan Road Trip Indonesia itu bisa bertahan sampai tahun ke-5. Kalau tidak ya mungkin eksperimen tadi. Kita tuh berpikirnya gini, kalau misalnya cuma sebulan bisa bertahan ya sudah, pulang. 3 bulan bertahan gitu kita nggak bisa lanjut lagi, pulang. Jadi nothing tulus, ya sudah gitu. Tapi ternyata sampai sekarang kita berlanjut, bahkan udah nggak mau pulang. Kabeda yang tadinya apa namanya nggak suka jalan, itu waktu di Palu kita kan kena lockdown ya pas COVID itu awal-awal kita 4 bulan di situ. Bahkan bilang begini sama Kabeda, bagaimana kalau kita pulang dulu sambil menunggu COVID? Mobil kita bisa tinggalin di Palu teman-teman, kita pulang naik pesawat, ya kan? Kabeda bilang,
nggak usah lah, ditanggung gitu katanya. Yang tadi yang nggak mau diajak pergi, sekarang malah gak beda yang bilang, udah tanggung, kita nggak usah pulang. Akhirnya kita 4 bulan di sana. Mungkin itu jawabannya, teman-teman. Ya, terima kasih juga buat panitia telah mengundang kami dan memberi kesempatan kita untuk sharing. Mudah-mudahan sharing kita 1 poin, 2 poin ada yang bermanfaat. Ya. Kalau ada yang positif diambil, kalau yang negatif dibuang. Kenapa negatif ke sini? Kamu nyambungin aja. Kalau ada yang positif diambil, yang negatif dibuang. Begitu ya. Ceritanya. Kita juga banyak belajar ya kan, yang sharing juga banyak ya. Ya, yang sharing juga banyak, bukan kita aja. Jadi dari senior-senior mereka itu banyak juga berbagi tentang banyak ilmu ya, tentang pecinta alam, tentang konten, tentang cara membuat film, tentang cara dunia pariwisata. Jadi memang berkumpul semua nih pada malam itu. Pakar-pakarnya lah untuk Sulawesi Tenggara. Panitianya menyusun acaranya tuh dengan sangat rapi. Ya, acaranya well organized. Ya, jangan lupa subscribe channel YouTube ProTrip Indonesia. ProTrip Indonesia punya kaos edisi terbaru, ada warna kuning juga, lengan panjang juga ada. Untuk pemesanannya ada di kolom deskripsi di bawah.